Ketegangan antara Jepang dan China kian memuncak. Jepang sedang bersiap menghadapi potensi konflik udara besar melawan China. Tokyo menginvestasikan besar-besaran pada jet tempur siluman F-35 yang canggih dan sulit dideteksi, serta memperkuat stok rudalnya. Di lain sisi, Beijing mengandalkan jet tempur siluman J-20 yang jumlahnya sudah jauh lebih banyak dan unggul dalam jangkauan. Jika suatu saat dua jet itu benar-benar bertempur, siapakah yang akan menang? Simak selengkapnya dalam video berikut. Sebelum membahas skenario pertarungan dua jet tempur ini, mari kita kupas terlebih dulu spesifikasinya. F-35 Lightning II adalah jet tempur siluman generasi kelima buatan perusahaan Amerika Serikat Lockheed Martin. Pesawat ini sering disebut sebagai salah satu jet tempur tercanggih di dunia karena menggabungkan kemampuan siluman, kecerdasan buatan, sensor modern, dan kemampuan tempur multiperan dalam satu platform. F-35 dirancang agar sulit terdeteksi radar lawan sehingga dapat menyerang pertahanan musuh sebelum musuh menyadari kehadirannya atau sempat membalas. F-35 memiliki beberapa varian yang disiapkan untuk kebutuhan berbeda. Varian pertama, F-35A, adalah tipe paling umum yang dirancang untuk lepas landas dan mendaki di landasan pacu standar dan saat ini menjadi varian utama di banyak negara. Berikutnya ada F-35I Adir, yaitu versi khusus untuk Israel yang telah dimodifikasi dengan teknologi lokal seperti sistem peperangan elektronik, umpan pelacak, dan tangki bahan bakar tambahan untuk misi jarak jauh. Varian selanjutnya adalah F-35B yang digunakan oleh negara-negara seperti Inggris, Jepang, Singapura, Italia, dan AS. Varian ini dapat lepas landas jarak pendek dan mendarat secara vertikal seperti helikopter sehingga bisa dioperasikan dari kapal atau area dengan landasan sempit. Sementara itu, F-35C dirancang khusus untuk Angkatan Laut AS dan dapat digunakan di kapal induk untuk operasi jarak jauh. Keistimewaan F-35 berasal dari kombinasi teknologi di dalamnya. F-35 dilengkapi sistem sensor 360 derajat yang dapat mengumpulkan informasi lingkungan sekitar dan mengirimkannya secara real-time langsung kepada pilot. Dengan kemampuan ini, F-35 tidak hanya mengandalkan kecepatan dan kekuatan serangan, tetapi juga kemampuan mengidentifikasi ancaman lebih cepat, membagikan informasi dengan unit lain, serta mengkoordinasikan strategi tempur secara digital. Ini membuatnya sangat penting dalam perang modern yang mengutamakan informasi dan koordinasi. Sementara Chengdu J-20 adalah jet tempur siluman multiperan pertama Cina yang masuk ke dalam dinas militer. Dirancang dengan fokus pada teknologi stealth, super cruise, dan avionik terintegrasi, J-20 menampilkan standar teknologi yang dianggap sebagai generasi kelima dalam klasifikasi internasional. Pesawat ini diharapkan mengisi peran tempur udara ke udara dan udara ke darat, serta bertujuan digunakan oleh Angkatan Udara Cina dan cabang penerbangan Angkatan Laut Cina. J-20 dianggap sebagai pesawat generasi keempat karena mereka menggolongkan generasi berdasarkan dekade produksi, bukan standar teknologi seperti internasional. Namun secara fungsional, J-20 memenuhi kriteria generasi kelima. J-20 merupakan satu dari dua program stealth Cina yang dikembangkan secara bersamaan bersama Shenyang FC-31. Seperti halnya F-35, J-20 dirancang menjadi bagian dari jaringan pertahanan nasional yang terhubung sehingga mampu berbagi data secara real-time dengan UAV dan satelit. J-20 memiliki panjang sekitar 20,3 hingga 20,5 meter, ukurannya sebanding dengan F-22 dan Su-57. Berat lepas landas maksimum diperkirakan 34.000 hingga 37.000 kg. Salah satu keunggulannya adalah kapasitas tangki bahan bakar internal yang lebih besar, yaitu sekitar 12.000 kg. Untuk sistem persenjataan, J-20 memiliki dua ruang senjata samping untuk rudal udara ke udara jarak pendek dan satu ruang senjata utama untuk muatan tempur lebih besar. Pada versi prototipe awal, J-20 menggunakan mesin buatan Rusia AL-31, namun China mengembangkan mesin dalam negeri WS-15 yang ditargetkan mampu memberi performa super cruise sebanding F-119 milik F-22. Selama transisi, varian yang diproduksi terbaru dilaporkan menggunakan WS-10 upgrade
yang sudah mampu super cruise level rendah. J-20 memiliki perkiraan jangkauan operasional antara 1.200 hingga 2.700 km, ditambah kemampuan refueling di udara yang dikonfirmasi pada 2018. J-20 diperkirakan memberikan China keunggulan strategis besar di kawasan Asia Timur. Sebagian analis menyebut J-20 sebagai pesawat interceptor jarak jauh, sementara yang lain melihatnya sebagai pesawat serangan jarak jauh yang dirancang untuk menembus pertahanan udara lawan dan menghancurkan target penting. Kehadirannya diperhitungkan dapat menjadi ancaman serius bagi armada kapal perang AS di Pasifik. Dalam skenario konflik di Asia Pasifik, khususnya di sekitar Taiwan atau wilayah udara Jepang, perjumpaan antara F-35 dan J-20 bisa menjadi kenyataan. Kedua jet ini sama-sama siluman dan dirancang untuk perang generasi baru. F-35 dimiliki Jepang melalui program besar-besaran pembelian dan pelatihan, termasuk latihan realistis di Guam bersama AS dan Australia. Latihan ini memperkuat doktrin, taktik, serta interoperabilitas antar sekutu, dan hal tersebut membuat F-35 bukan hanya kuat secara teknologi, tetapi juga secara jaringan pertempuran. Ditambah dengan pembelian 1.200 rudal AIM-120 AMRAAM yang dapat dibawa secara internal tanpa mengurangi stealth, F-35 mampu menyerang lebih dulu tanpa terdeteksi. Dengan upgrade sidekick, F-35 Jepang bahkan dapat membawa 6 rudal di dalam badan pesawat. Di lain sisi, China memiliki J-20 yang dirancang sebagai pesawat interceptor dan strike platform jarak jauh. Mereka memproduksinya dalam jumlah yang terus bertambah dengan varian baru yang kemungkinan akan lebih canggih. Meski secara teknologi stealth-nya diperkirakan tidak setingkat F-22 dan mungkin juga F-35, kekuatan J-20 terletak pada jangkauan terbang yang luas, radar jarak jauh, dan dukungan sistem pertahanan dan sensor China yang sangat padat di darat maupun di laut. Melansir The Telegraph, jika pertempuran terjadi dalam kondisi 1 lawan 1, F-35 diperkirakan memiliki keuntungan besar berkat sensor fusion, data link koalisi, dan kemampuannya menembak sebelum terdeteksi. Dalam kondisi ini, F-35 cenderung menang karena ia melihat lebih awal, mengunci lebih cepat, dan menembak tanpa harus mendekat. Namun dalam skenario perang skala besar, perbandingannya berubah. China memiliki armada yang jauh lebih besar, sekitar 200 J-20 dan terus bertambah, sedangkan Jepang masih dalam proses membangun armadanya meski menargetkan 147 unit F-35. Tanpa dukungan sekutu, Jepang diperkirakan akan kehabisan pesawat dan rudal terlebih dahulu. Namun semua berubah jika Jepang berperang bersama Amerika, Australia, dan Taiwan. Dalam kondisi koalisi, kekuatan sensor jaringan, logistik, dan doktrin bersama membuat F-35 mampu memenuhi peran sepenuhnya sebagai platform tempur generasi kelima. Dalam situasi ini, keseimbangan kemungkinan akan berpindah ke pihak koalisi dan F-35 berada dalam posisi menang. Itulah analisis kemungkinan pemenang jika jet F-35 dan J-20 bertempur. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Simak terus informasi terkini seputar konflik global hanya di YouTube Kompas.com.